tanda Saat tangan ini istriku sekarang juga. meminta Aku cerai di udah depan muak seluruh denganmu. keluarga besar, Kamu pikir semudah itu? aku tidak menangis. Aku justru tertawa puas sampai semua orang Tanda menganggapku tangan gila. ini sekarang, Mereka Ferdi. tidak tahu. Aku sudah Perceraian muak. ini adalah Akhirnya. awal Terima dari kasih, kehancuran Aisyah. selingkuhannya yang Dia paling benar-benar sudah menyakitkan. gila. Bagaimana caraku menghancurkan hidup Lihat mereka dia. tanpa perlu Berani mengotori sekali. namaku sendiri. Biarkan Sebelum saja. melanjutkan ceritanya, Dia tidak tahu mari apa yang akan tuliskan di terjadi. komentar dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar sangat nyaring di ruang makan keluarga besar Aisyah. Aroma rendang dan gulai ayam memenuhi udara, namun bagi Ferdi, bau itu terasa menyesakkan. Ia duduk di ujung kursi, mengenakan kemeja yang sudah disetrika rapi oleh tangannya sendiri tadi pagi. Di sampingnya, Aisyah duduk dengan punggung tegak dan wajah yang dingin. Tidak ada lagi sapaan manis atau sekadar sentuhan lembut di lengan seperti 2 tahun lalu. Sebulan terakhir, istrinya itu sudah berubah menjadi orang asing yang hanya pulang untuk menaruh tas dan tidur dengan membelakanginya. Mertua Ferdi berdeham, mencoba mencairkan suasana yang sejak tadi terasa kaku. Beliau berbicara tentang bisnis keluarga dan betapa bangganya ia pada Aisyah yang baru saja mendapatkan promosi di kantornya. Ferdi hanya tersenyum tipis, mengangguk pada waktu yang tepat. Meski hatinya mencatat setiap perubahan ekspresi di wajah Aisyah, istrinya itu terus melirik ponselnya yang diletakkan di atas paha, tersembunyi dari pandangan orang lain. Ada binar yang berbeda di matanya saat melihat layar itu. Binar yang sudah lama tidak pernah ditujukan untuk Ferdi. Tiba-tiba, Aisyah meletakkan sendoknya dengan suara cukup keras. Semua mata tertuju padanya. Ia menarik napas panjang, merapikan rambutnya yang disanggul modern, lalu menatap orang tuanya dengan mantap sebelum beralih ke Ferdi. Tatapannya penuh dengan penghinaan yang sulit disembunyikan. Ferdi tahu saat ini akan datang, namun ia tidak menyangka akan secepat ini. Di depan meja makan yang penuh dengan makanan enak ini, "Aku ingin kita berpisah," ucap Aisyah dengan suara datar, nyaris tanpa beban. Kalimat itu meluncur begitu saja, memotong pembicaraan hangat tentang rencana liburan keluarga bulan depan. Ibu mertua Ferdi tersedak air minumnya, sementara sang ayah tampak tertegun dengan mulut setengah terbuka. Ferdi sendiri tetap diam, membiarkan kalimat itu menggantung di udara, membiarkannya meresap ke dalam pori-pori ruangan, hingga semua orang benar-benar sadar apa yang baru saja terjadi. Aisyah melanjutkan bahwa dia merasa hubungan ini sudah tidak sehat. Dia menuduh Ferdi sebagai pria yang tidak memiliki ambisi dan hanya menghambat karirnya yang sedang melejit. Menurut Ferdi bukan lagi sosok yang pantas bersanding dengannya yang kini sering bergaul dengan orang-orang kelas atas di kantor. Ferdi mendengarkan setiap kata itu dengan saksama. Setiap hinon, setiap alasan yang dicari-cari, dan setiap kebohongan yang dibalut dengan bahasa yang siola-iola, dia adalah korbannya. Keluarga Aisyah mulai ikut bicara. Alih-alih membela menantu yang selama ini sudah berbakti, mereka justru mulai menyudutkan Ferdi. Sang ibu mengatakan bahwa mungkin memang benar, perbedaan level mereka sekarang sudah terlalu jauh. Mereka menatap Ferdi siola-iola pria itu adalah noda di atas kain putih yang bersih. Mereka tidak tahu betapa keras Ferdi bekerja di balik layar, atau bagaimana Ferdi selalu mengalah agar Aisyah bisa bersinar. Di tengah cercaan dan tuntutan cerai yang kian memanas, sebuah perasaan aneh justru muncul di hati Ferdi. Rasa sesak yang tadi menghimpit perlahan menguap, digantikan oleh sesuatu yang hangat dan menggelitik di dadanya. Ia teringat pesan singkat yang tak sengaja ia baca di ponsel Aisyah minggu lalu tentang sosok pria bernama Randy. Ia juga teringat percakapannya dengan sahabat lamanya kemarin sore tentang siapa sebenarnya bos di perusahaan tempat Randy bekerja. Aisyah terus berbicara, semakin berani menghina Ferdi di depan kakak dan adiknya. Ia mengatakan sudah tidak tahan lagi hidup dalam kesederhanaan yang membosankan. Bersama Ferdi, ia memuji-muji lingkungan kantornya yang penuh dengan pria sukses dan berkelas. Dalam pikirannya, ia sudah membayangkan hidup indah bersama Randy, pria yang ia anggap sebagai pangeran penyelamat dari kehidupan rumah tangga yang hambar. Tanpa disadari oleh siapapun di meja itu, sudut bibir Ferdi mulai terangkat. Awalnya hanya sedikit, lalu perlahan menjadi senyuman yang semakin lebar. Ia tidak tampak seperti pria yang hancur hatinya karena diceraikan. Ia justru tampak seperti seseorang yang baru saja memenangkan lotre namun berusaha tetap tenang. Keluarga Aisyah mendadak diam melihat reaksi aneh Ferdi. Mereka mengira Ferdi mungkin sudah gila karena tekanan mental yang mereka berikan. Lalu suara itu pecah. Ferdi tertawa, bukan tawa kecil yang sopan, melainkan tawa lepas yang menggema di seluruh ruang makan.
Ia tertawa hingga bahunya berguncang dan air mata sedikit keluar dari sudut matanya. Semua orang di sana terpaku, termasuk Aisyah yang wajahnya langsung memerah karena merasa diremehkan. Bagi Ferdi, ini adalah momen paling jujur dalam hidupnya. Ia tertawa karena tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ia tertawa karena tahu bahwa saat ini Aisyah sedang melompat dari kapal yang kokoh menuju sekoci yang bocor di tengah badai. Aisyah membentak, menanyakan apa yang lucu dari perceraian ini. Namun Ferdi hanya menyeka air matanya, menarik napas dalam-dalam, dan menatap Aisyah dengan tatapan paling dingin yang pernah ia berikan. Ia merasa puas melihat betapa sombongnya istrinya itu sekarang, karena ia tahu persis seberapa keras jatuhnya nanti. Panggung sandiwara ini sudah mencapai puncaknya, dan Ferdi sudah tidak sabar untuk menutup tirainya dengan cara yang paling manis. Tawa Ferdi perlahan mereda, menyisakan kesunyian yang mencekam di ruang makan itu. Aisyah menatapnya dengan kemarahan yang meluap, sementara mertuanya saling pandang dengan raut wajah tidak percaya. Bagi mereka, tawa Ferdi adalah sebuah penghinaan besar di tengah keseriusan masalah yang sedang dibicarakan. Aisyah menggebrak meja, membuat sendok dan garpu berdenting nyaring. Namun Ferdi tetap tenang, bahkan cenderung terlihat sangat santai. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi kayu jati yang kokoh itu, menatap satu persatu wajah orang yang ada di sana. Wajah-wajah yang selama ini ia hormati, namun kini hanya menatapnya dengan rasa rendah. Ferdi tahu, di mata mereka ia hanyalah pria biasa dengan pekerjaan yang dianggap tidak seberapa jika dibandingkan dengan jabatan baru Aisyah sebagai kepala divisi. Mereka tidak pernah tahu bahwa Ferdi adalah orang di balik layar yang membantu Aisyah menyelesaikan berbagai proyek sulit hingga istrinya itu bisa naik jabatan. Aisyah bertanya dengan nada meninggi, apa maksud dari tawa suaminya itu? Ia menuduh Ferdi sudah kehilangan kewarasan karena tidak sanggup menerima kenyataan bahwa dirinya akan ditinggalkan. Aisyah bahkan kembali menegaskan bahwa ia sudah menyiapkan pengacara dan ingin proses perceraian ini selesai secepat mungkin. Ia mengaku sudah muak harus berbagi atap dengan pria yang menurutnya tidak memiliki masa depan. Ferdi mengangguk pelan, senyum tipis masih menghiasi wajahnya. Ia mengambil gelas berisi air putih, meminumnya sedikit untuk membasahi kerongkongan sebelum mulai berbicara. Suaranya terdengar sangat tenang, hampir seperti suara seseorang yang sedang membicarakan rencana menu makan malam, bukan tentang keruntuhan sebuah rumah tangga. Ia menatap Aisyah tepat di manik matanya, membuat istrinya itu sedikit salah tingkah. Ferdi mengatakan bahwa jika itu memang keinginan Aisyah, ia tidak akan menghalangi sedikit pun. Ia bahkan berterima kasih karena Aisyah sudah jujur tentang perasaannya di depan seluruh keluarga. Kalimat itu membuat semua orang di sana terdiam. Mereka sudah menyiapkan mental untuk melihat Ferdi bersimpuh, memohon agar tidak diceraikan, atau setidaknya marah besar dan membanting barang. Namun, ketenangan Ferdi justru membuat suasana menjadi sangat aneh. Aisyah tampak bingung namun segera menutupi kebingungannya dengan keangkuhan. Ia merasa memenangkan perdebatan ini dengan sangat mudah. Ia bahkan mulai mendiktekan siret-siret perceraian, termasuk pembagian aset yang sebenarnya hampir seluruhnya adalah hasil jerih payah Ferdi. Namun, di luar dagan, Ferdi hanya mengiyakan semuanya. Ia setuju untuk keluar dari rumah yang mereka tempati dalam waktu 24 jam. Ia tidak meminta sepeser pun harta Gonogini. Mertua Ferdi mulai merasa di atas angin. Sang ibu mertua bahkan sempat berceletuk bahwa memang seharusnya Ferdi sadar diri dan pergi tanpa membawa apa-apa. Karena menurutnya, semua yang ada di rumah itu adalah hasil kesuksesan Aisyah. Ferdi hanya tersenyum mendengar sindiran itu. Dalam hatinya, ia merasa lucu karena rumah itu dibeli atas namanya melalui hasil investasi saham yang selama ini ia sembunyikan dari siapapun, termasuk Aisyah. Namun, Ferdi membiarkan mereka merasa menang untuk saat ini. Kepuasan Ferdi bukan tanpa alasan. Ia sudah tahu siapa pria yang menjadi alasan Aisyah begitu berani mencampakkannya. Randy, pria yang dianggap Aisyah sebagai pangeran itu, hanyalah seorang manajer yang posisinya sangat rentan. Ferdi juga tahu bahwa gaya hidup mewah yang dipamerkan Randy di depan Aisyah berasal dari uang perusahaan yang dikelola dengan tidak jujur. Ferdi hanya butuh waktu sedikit lagi untuk membuktikan semuanya. Aisyah menatap Ferdi dengan pandangan meremehkan, mengatakan bahwa mulai besok mereka adalah orang asing. Ia bahkan tanpa malu menyebutkan bahwa ia sudah memiliki seseorang yang jauh lebih baik dan mampu menjamin kebahagiaannya. Ferdi hanya menanggapi dengan ucapan selamat. Ia mengatakan semoga pria itu benar-benar sehebat yang Aisyah bayangkan. Kalimat itu terdengar tulus, namun mengandung sarkasme yang sangat dalam bagi siapapun yang bisa membacanya.
Setelah pembicaraan yang penuh dengan satu sisi ego itu berakhir, Ferdi berdiri dari kursinya. Ia merapikan pakaiannya, lalu berpamitan kepada mertuanya dengan sikap yang sangat sopan, seolah tidak pernah ada cacian yang keluar dari mulut mereka. Ketegasan sikap Ferdi membuat Aisyah merasa sedikit terusik. Ada perasaan mengganjal di hati Aisyah, melihat betapa tidak berartinya perpisahan ini bagi Ferdi. Ia mengharapkan drama, namun yang ia dapatkan adalah pengabaian yang elegan. Ferdi melangkah keluar dari rumah itu dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Udara malam yang dingin terasa menyegarkan di paru-parunya. Di kepalanya, ia sudah mulai menyusun langkah selanjutnya. Ia mengambil ponsel dari saku celananya, melihat sebuah nama di daftar kontak yang sudah lama tidak ia hubungi. Sebuah nama yang akan menjadi kunci dari kehancuran indah bagi orang-orang yang baru saja menghinanya. Sambil berjalan menuju mobilnya yang terparkir di pinggir jalan, Ferdi kembali teringat wajah angkuh Aisyah. Ia membayangkan bagaimana wajah itu akan berubah ketika menyadari bahwa pria yang ia puja sebenarnya adalah seorang pecundang yang sebentar lagi akan kehilangan segalanya. Ferdi menghidupkan mesin mobil, memutar musik klasik dengan volume rendah, dan pergi meninggalkan lingkungan itu tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Baginya, permainan baru saja dimulai, dan ia memegang kendali penuh atas papan caturnya. Hari-hari setelah kepergian Ferdi dari rumah, terasa seperti kemenangan besar bagi Aisyah. Ia merasa seolah baru saja melepas beban berat yang selama ini menggelayuti pundaknya. Dengan status barunya yang akan segera melajang, Aisyah tidak lagi ragu untuk menunjukkan kedekatannya dengan Randy di kantor maupun di media sosial. Baginya, Randy adalah definisi pria idaman yang sempurna. Randy selalu mengenakan jam tangan mewah, mengendarai mobil keluaran terbaru, dan sering mengajaknya makan siang di restoran bintang 5 yang belum pernah Ferdi kunjungi di kantor. Aisyah merasa menjadi pusat perhatian. Ia bangga karena Randy, sang manajer logistik yang tampan dan karismatik, sering mampir ke ruangannya hanya untuk memberikan sebuket bunga atau sekadar mengajaknya makan malam. Aisyah merasa level sosialnya telah naik drastis. Ia mulai mengganti tas-tas lamanya dengan merek ternama, meskipun sebenarnya ia harus menggunakan kartu kredit dengan limit maksimal karena Randy seringkali beralasan dompetnya tertinggal atau limit transfernya sudah habis saat mereka sedang berbelanja. Randy sendiri adalah pria yang sangat lihai dalam berkata-kata. Ia selalu meyakinkan Aisyah bahwa masa depan mereka akan sangat cerah. Ia berjanji akan menikahi Aisyah segera setelah urusan perceraian dengan Ferdi selesai secara hukum. Aisyah yang sudah terbuai cinta buta tidak pernah mempertanyakan dari mana uang Randy berasal, atau mengapa Randy selalu tampak panik setiap kali ada audit internal di kantor mereka. Bagi Randy adalah tiket menuju kehidupan mewah yang tidak bisa diberikan oleh Ferdi yang sederhana. Suatu sore di sebuah pusat perbelanjaan, Aisyah sengaja mengunggah foto tangannya yang sedang menggenggam tangan Randy dengan latar belakang makan malam mewah. Ia menuliskan keterangan foto tentang bagaimana rasanya akhirnya menemukan seseorang yang selevel dan mengerti ambisinya. Ia berharap Ferdi melihat unggahan itu dan merasa hancur. Namun, yang tidak diketahui Aisyah, Ferdi justru sudah memblokir semua akun media sosialnya sejak hari pertama ia keluar dari rumah. Bukan karena benci, tapi karena ia tidak ingin sampah merusak pemandangan barunya. Keluarga Aisyah pun ikut mendukung hubungan ini. Mereka sering mengundang Randy ke rumah dan memperlakukannya seperti raja. Randy yang pandai mengambil hati orang tua pun tak segan menjanjikan berbagai kemudahan bagi bisnis ayah Aisyah. Mereka semua tenggelam dalam euforia kekayaan semu, tanpa menyadari bahwa Randy sebenarnya sedang terlilit hutang akibat gaya hidupnya yang jauh di atas kemampuan. Randy melihat Aisyah bukan hanya sebagai kekasih, tapi juga sebagai tameng dan sumber dana segar saat ia mulai terdesak oleh urusan kantor. Di sisi lain, Aisyah mulai sering membanding-bandingkan Randy dengan Ferdi dalam percakapannya dengan twin men kantor. Ia menyebut Ferdi sebagai masa lalu yang suram dan membosankan. Ia merasa sangat hebat karena berhasil mendapatkan pria yang menurutnya adalah salah satu aset berharga di perusahaan tempat mereka bekerja. Aisyah merasa berada di puncak dunia, tanpa menyadari bahwa di bawah kakinya, tanah yang ia pijak sebenarnya sudah retak dan siap runtuh kapan saja. Sangat kontras dengan kehidupan Aisyah yang penuh kemewahan palsu. Ferdi memilih untuk menepi di sebuah kedai kopi tua di sudut kota yang tenang. Kedai ini adalah tempat favoritnya sejak masa kuliah, tempat di mana ia sering menghabiskan waktu bersama sahabat terbaiknya, Baskara. Sore itu, Ferdi duduk di kursi pojok dekat jendela, menyesap kopi hitamnya sambil menatap rintik hujan yang mulai membasahi jalanan. Ia tampak jauh lebih segar dan tenang, seolah beban Bertentan telah diangkat dari jiwanya. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan kedai. Seorang pria dengan setelan jas rapi namun tanpa dasi
keluar dan melangkah masuk dengan penuh wibawa. Pria itu adalah Baskara, sosok yang kini dikenal sebagai CEO salah satu perusahaan logistik terbesar di negeri ini. Begitu melihat Ferdi, Baskara langsung menghampiri dan memeluk sahabatnya itu dengan erat. Mereka tertawa lepas, sebuah persahabatan tulus yang tidak pernah berubah, meski status sosial mereka kini terlihat berbeda di mata publik. Baskara memesan kopi yang sama dengan Ferdi, lalu mulai bertanya tentang kabar rumah tangga sahabatnya itu. Ferdi bercerita dengan nada yang sangat santai, tanpa ada nada dendam atau kemarahan yang meluap-luap. Ia menceritakan bagaimana Aisyah meminta cerai di depan keluarganya, dan bagaimana ia akhirnya memilih untuk pergi demi ketenangan batinnya. Namun, saat Ferdi menyebutkan nama Randy, raut wajah Baskara mendadak berubah menjadi sangat serius. Baskara bertanya apakah Randy yang dimaksud adalah Randy yang bekerja sebagai manajer di salah satu anak perusahaan miliknya. Ferdi mengangguk pelan sambil menunjukkan sebuah foto yang sempat ia simpan sebagai bukti perselingkuhan istrinya. Baskara menghela napas panjang dan menggelengkan kepala. Ia memberitahu Ferdi bahwa Randy sebenarnya sudah masuk dalam radar pengawasan tim audit internal karena adanya indikasi penggelapan dana operasional dalam jumlah besar selama setahun terakhir. Ferdi terkejut mendengarnya. Namun ia tidak berniat meminta Baskara untuk melakukan sesuatu demi balas dendam. Ia mengatakan pada Baskara bahwa ia sudah ikhlas dan ingin memulai hidup baru saja. Namun, Baskara adalah tipe orang yang sangat menjunjung tinggi integritas. Baginya, membiarkan orang seperti Randy tetap berada di perusahaannya adalah sebuah kesalahan besar. Apalagi pria itu telah menyakiti sahabat baiknya yang dulu sering membantunya saat masa-masa sulit di kampus. Baskara mengatakan pada Ferdi untuk tidak perlu melakukan apa-apa. Ia hanya meminta Ferdi untuk tetap memantau dari jauh. Baskara punya rencana untuk melakukan audit mendadak yang lebih menyeluruh dan memastikan bahwa siapapun yang terlibat dalam kecurangan itu akan mendapatkan sanksi yang setimpal. Ferdi hanya terdiam. Ia merasa bahwa takdir memang punya cara yang sangat unik untuk membalas perbuatan seseorang. Ia tidak perlu mengotori tangannya sendiri untuk memberi pelajaran pada Aisyah dan kekasihnya. Pertemuan sore itu diakhiri dengan tawa dan obrolan tentang masa depan. Baskara bahkan menawarkan Ferdi untuk bergabung di kantor pusatnya sebagai konsultan strategis. Sebuah posisi yang jauh lebih tinggi dari apa yang pernah dibayangkan Aisyah tentang suaminya. Ferdi tersenyum dan berjanji akan mempertimbangkannya. Saat mereka berpisah, Ferdi merasa bahwa keadilan sedang bergerak ke arah yang tepat. Ia melangkah menuju mobilnya dengan perasaan damai. Sementara di tempat lain, Aisyah dan Randy masih asyik merayakan kebahagiaan mereka di atas tumpukan pasir yang siap tertiup angin. Suasana di kantor pusat tempat Aisyah dan Randy bekerja mendadak berubah menjadi dingin dan kaku. Randy yang biasanya berjalan dengan dagu terangkat, kini mulai sering terlihat gelisah di meja kerjanya. Beberapa laporan keuangan yang ia serahkan mulai dikembalikan oleh Departemen Pusat dengan catatan merah yang mencolok. Awalnya Randy menganggap itu hanya kesalahan teknis biasa, namun lama-kelamaan ia menyadari bahwa aksesnya ke sistem keuangan perusahaan mulai dibatasi secara perlahan. Aisyah, yang tidak tahu apa-apa tetap menuntut gaya hidup mewah dari Randy. Ia meminta Randy untuk membayar cicilan apartemen baru yang mereka rencanakan sebagai tempat tinggal setelah surat cerai keluar. Randy yang tidak ingin terlihat lemah di depan Aisyah terpaksa memutar otak. Ia mulai mencari pinjaman ke sana kemari karena tabungan pribadinya sudah habis untuk menutupi gaya hidup mereka selama beberapa bulan terakhir. Randy terjebak dalam lubang yang ia gali sendiri, berusaha menutupi satu hutang dengan hutang yang lain. Randy mencoba menghubungi beberapa kolega bisnisnya untuk meminta bantuan. Namun anehnya semua orang seolah menjauh. Kabar tentang audit mendadak yang akan dilakukan oleh kantor pusat sudah menyebar seperti api di antara para manajer. Randy mulai merasa terpojok. Ia melihat Aisyah yang sedang sibuk memilih perhiasan di situs belanja daring dan merasa muak. Wanita itu tidak tahu bahwa pangeran yang ia puja sedang berada di ambang kehancuran total. Ketegangan itu mulai merambat ke hubungan mereka. Randy yang biasanya lembut mulai sering membentak Aisyah jika ditanya soal uang atau rencana masa depan. Aisyah merasa bingung dan kecewa. Namun ia masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya karena tekanan pekerjaan biasa. Ia tidak menyadari bahwa di belakang layar, Baskara sudah memegang semua bukti penggelapan dana yang dilakukan Randy, termasuk aliran dana yang digunakan untuk memanjakan Aisyah. Semua data itu tersusun rapi dalam sebuah map hitam di meja kerja Baskara, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk dibuka. Pagi itu, cuaca terasa sangat mendung di luar gedung perkantoran mewah tempat Aisyah bekerja. Sebuah pengumuman mendadak muncul di layar monitor setiap karyawan, memerintahkan seluruh staf divisi logistik dan keuangan untuk berkumpul di aula utama.
Aisyah berjalan menuju aula dengan perasaan bangga, mengira mungkin akan ada pengumuman promosi lagi untuknya, atau untuk Randy. Ia duduk di barisan depan, memamerkan senyum kemenangannya pada rekan-rekan kerja yang dulu sering ia remehkan. Namun, suasana aula mendadak sunyi saat Baskara masuk dengan langkah tegap. Di sampingnya berdiri beberapa petugas keamanan dan tim audit independen yang wajahnya sangat serius. Baskara tidak banyak bicara. Ia langsung memerintahkan sekretarisnya untuk membacakan hasil temuan audit dalam 1 bulan terakhir. Nama Randy disebutkan sebagai pelaku utama dalam kasus penggelapan dana operasional perusahaan senilai miliaran rupiah. Seluruh ruangan mendadak gaduh dengan bisikan-bisikan tajam. Randy yang duduk tidak jauh dari Aisyah tampak pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat saat Baskara memanggil namanya ke depan podium. Di hadapan ratusan karyawan, Baskara memecat Randy secara tidak hormat. Tidak hanya itu, Baskara juga mengumumkan bahwa perusahaan akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Aisyah yang awalnya merasa aman tiba-tiba merasa dunianya runtuh saat namanya juga ikut disebut. Tim audit menemukan bukti bahwa Aisyah menerima banyak barang mewah yang dibeli menggunakan uang hasil penggelapan tersebut. Baskara menatap Aisyah dengan tatapan yang sangat tajam, mengingatkannya pada tatapan Ferdi di meja makan saat itu. Dengan suara lantang, Baskara mengumumkan bahwa Aisyah juga diberhentikan secara tidak hormat karena dianggap sebagai penikmat hasil kejahatan dan lalai dalam pengawasan jabatan. Aisyah menangis histeris, memohon agar tidak dipecat. Namun petugas keamanan langsung menggiringnya dan Randy keluar dari gedung. Mereka dipaksa meninggalkan gedung kantor di bawah tatapan hina dari orang-orang yang selama ini memuji mereka di luar gedung. Dalam keadaan kacau dan dipermalukan, Aisyah mencoba memegang tangan Randy. Namun Randy justru mengibaskannya dengan kasar. Randy menyalahkan Aisyah karena tuntutan hidupnya yang terlalu tinggi membuat ia nekat melakukan penggelapan tersebut. Mereka berteriak satu sama lain di pinggir jalan, menjadi tontonan orang banyak. Harapan Aisyah tentang kehidupan indah bersama pangeran kaya kini berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan harga diri di depan publik yang kini menatap mereka dengan jijik. Kehidupan mewah yang dibayangkan Aisyah ternyata hanyalah sebuah istana pasir yang tersapu ombak dalam semalam. Setelah pemecatan yang memalukan itu, kabar mengenai kasus penggelapan dana tersebut menyebar dengan sangat cepat di kalangan industri. Foto wajah Randy dan Aisyah yang tertunduk saat digiring keluar kantor menjadi konsumsi publik. Dalam sekejap, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima lamaran kerja mereka. Mereka menjadi orang yang paling dihindari, dicap sebagai pencuri dan penipu yang tidak tahu diri. Tagihan-tagihan mulai berdatangan seperti serangan tanpa henti ke ponsel mereka, karena Randy tidak mampu lagi membayar cicilan. Mobil mewah yang sering ia pamerkan akhirnya ditarik paksa oleh pihak bank di depan mata Aisyah. Tak lama setelah itu, pemilik apartemen mewah tempat mereka bersembunyi juga meminta mereka segera angkat kaki, karena biaya sewa yang sudah menunggak berbulan-bulan. Mereka hanya diberikan waktu 2 jam untuk mengemasi barang-barang ke dalam koper besar, lalu diusir dengan kasar tanpa ada rasa iba sedikit pun. Di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang kumuh, hubungan yang tadinya penuh kemesraan kini berubah menjadi neraka. Randy yang kehilangan segalanya mulai menunjukkan sifat aslinya yang temperamental. Ia menyalahkan Aisyah setiap detik, mengklaim bahwa jika bukan karena nafsu belanja Aisyah, ia tidak akan pernah berurusan dengan hukum. Aisyah pun tidak mau kalah. Ia berteriak bahwa Randy adalah pria penipu yang hanya modal mulut besar. Pertengkaran hebat terjadi setiap hari, terkadang diakhiri dengan lemparan barang atau makian yang bisa didengar oleh tetangga sekitar. Kebanggaan keluarga Aisyah pun hancur lebur. Ayah Aisyah jatuh sakit karena menanggung malu setelah rekan bisnisnya membatalkan semua kerjasama akibat ulah Randy. Sang ibu yang dulu sangat membanggakan jabatan Aisyah kini hanya bisa menangis dan mengunci diri di dalam rumah. Mereka tidak lagi punya kekuatan untuk membela anak perempuan mereka. Aisyah dan Randy akhirnya benar-benar terusir dari lingkungan sosial mereka. Hidup luntang-lantung dengan sisa uang di kantong yang bahkan tidak cukup untuk membeli sepiring nasi yang layak. Beberapa bulan telah berlalu sejak badai itu meratakan segalanya. Ferdi kini sudah menempati posisi barunya sebagai konsultan strategis di perusahaan Baskara. Ia tidak pernah mencari tahu kabar Aisyah, namun dunia terkadang sangat sempit bagi mereka yang mencari keadilan. Sore itu, Ferdi sedang berada di dalam mobil mewahnya dalam perjalanan menuju pertemuan bisnis yang penting. Sopir pribadinya harus melambatkan laju mobil karena ada kemacetan kecil di dekat sebuah pasar tradisional yang becek. Dari balik kaca mobil yang gelap, pandangan Ferdi tertuju pada 2 sosok yang duduk di pinggir jalan. Di antara tumpukan sampah,
dan debu jalanan. Sosok pria yang tampak sangat kurus dan dekil sedang duduk melamun dengan pakaian yang compang-camping. Di sampingnya, seorang wanita dengan rambut yang kusam dan wajah yang penuh dengan guratan kesedihan sedang mencoba menawarkan beberapa botol air mineral kepada orang yang lewat. Ferdi mengenali mereka. Itu adalah Randy dan Aisyah, pasangan yang dulu merasa paling hebat saat menghinanya di meja makan. Aisyah tampak sangat menderita. Matanya terlihat cekung dan kulitnya yang dulu dirawat dengan mahal kini tampak kusam karena terik matahari. Ia melihat mobil-mobil mewah yang melintas dengan tatapan penuh kerinduan, tanpa menyadari bahwa mantan suaminya ada di dalam salah satu mobil tersebut. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan yang dulu ia tunjukkan. Yang ada hanyalah penyesalan yang terlambat dan penderitaan yang tampak sangat nyata. Randy pun hanya bisa menunduk, tampak tidak memiliki semangat hidup lagi. Setelah semua kehormatannya dicabut paksa, sopir Ferdi bertanya, apakah ia ingin berhenti sejenak atau memberikan sedikit sedekah? Namun Ferdi hanya menggelengkan kepala dengan tenang. Ia tidak merasa dendam, namun ia juga tidak merasakan iba yang cukup besar untuk membantu. Ferdi merasa bahwa proses pembersihan jiwanya sudah selesai. Ia tertawa kecil di dalam hati, tawa yang sama puasnya dengan tawa di meja makan saat itu. Namun kali ini terasa jauh lebih tenang. Ia menyadari bahwa membalas dendam dengan tangan sendiri tidak akan pernah senikmat melihat hukum alam bekerja dengan presisi yang luar biasa. Mobil perlahan mulai bergerak menjauh, meninggalkan dua manusia yang hancur itu di belakang dalam debu jalanan yang menyesakkan. Ferdi kembali fokus pada dokumen di tabletnya, merencanakan proyek besar berikutnya yang akan ia kerjakan bersama Baskara. Hidupnya kini jauh lebih berarti dan penuh dengan tujuan yang jelas. Ia telah melewati badai, dan kini ia sedang menikmati matahari yang cerah di ufuk timur. Bagi Ferdi, cerita pahit itu benar-benar sudah berakhir. Dan ia sudah siap untuk menulis bab-bab baru dalam hidupnya yang jauh lebih indah dan terhormat.